Ini merupakan presentasi kelanjutan dari minggu lalu, jelas. Ketika kita membahas mengenai modal bisnis, ada tangible asset, dan kini kita akan membahas intangible asset. Berbicara mengenai intangible assets, yang perlu dipahami sebagai dasarnya adalah kita menjual kualitas sebagai pribadi. Itu dia intangible asset. Jadi nggak wujud gitu, nggak bisa diraba intangible asset itu kan. Seperti penjelasan saya di minggu lalu, perbedaan antara tangible asset itu bisa disentuh, sementara intangible asset itu lebih kepada kualitas kita sebagai pribadi. Maka kita perlihatkan kualitas kita di mana. Seringkali saya bicarakan dalam kuliah saya, jadilah yang terbaik dari diri sendiri. Nah, ini poin pentingnya. Orang lain punya kualitas pada sebuah jalur, ya kita ciptakan kualitas di jalur kita sendiri. Itu menjadi penting. Yang pertama, jadi intangible asset ini ada 4. Yang pertama ini personal brand, ya. Personal brand ini adalah hal pertama yang penting dalam membuat atau salah satu dari intangible asset. Ini berkaitan dengan prestasi yang diciptakan oleh seseorang, berkaitan dengan reputasi, dan terakhir adanya kesepakatan orang lain tentang diri kita seperti apa. Ketika yang pertama prestasi dan reputasi ini berkaitan dengan adanya konsistensi prestasi, kita lebih dikenal oleh banyak orang reputasinya. Saat sudah semakin luas, orang-orang sepakat bahwa kita memiliki prestasi itu. Itu dia, ada alurnya, sehingga harapannya kita menjadi top of mind. Orang-orang ketika membicarakan sebuah hal, yang terpikir salah satu yang terbaik itu kita. Menjadi doa ketika orang berpikir adalah dosen yang favorit di tempat saya mengajar, salah satu yang disebutkan harapannya saya. Kenapa? Itu menjadi prestasi terbaik untuk saya, kan? Ada reputasi, sehingga ada yang mahasiswa bersepakat tentang hal itu. Top of mind. Oke, di personal brand. Saya ambil contoh di Rai Fitness. Personal brandnya kan diciptakan oleh Ade Rai, sehingga berkembang menjadi sebuah bisnis di Rai Fitness ini. Ketika di tema besarnya kita berbicara mengenai modal bisnis, dan salah satunya adalah intangible asset, katakanlah tadi personal brand. Oke, sekarang penentuannya berapa persen saham. Ketika ada seseorang yang memiliki personal brand gitu, anggaplah tadi ada Ade Rai, dia oke yuk Ade Rai, kita mendirikan sebuah perusahaan, kan nanti pakai nama dia, ya. Berapa presentasi yang bisa diberikannya ketika dalam keuntungan nanti? Nah, penjelasannya, sekuat apa dulu personal brandnya, misal. Nah, ini kita berbicara secara umum, ya. Sekuat apa orang-orang aware, memiliki konsensus tentang itu. Bisa kita survei. Yang kedua, setelah personal brand sekuat apa, kita perlu pahami semakin besar investasi kas dan aset yang diperlukan, semakin kecil jumlah saham yang boleh diterima pemilik brand. Kenapa? Karena yang lebih besarnya saham oleh orang yang memiliki tangible asset yang wujud itu. Modalnya besar soalnya. Jadi semakin sedikit porsi untuk yang memiliki personal brand. Ya. Adapun presentasinya, presentasi dari saham ini ujung-ujungnya negosiasi. Tapi diingatkan kembali bahwa ketika negosiasi, hindari kita berpikir picik atau untuk membuat orang lain menjadi rugi. Jadi pola pikir kita adalah win-win situation gitu. Maksudnya sewajarnya, seandainya diri kita memiliki nilai yang lebih, ya kita minta lebih. Seandainya enggak, ya udah, tidak perlu sepakat di situ. Karena ketika adanya sebuah kesepakatan, hasil negosiasi yang ternyata ada ketidakpuasan dipendam, ini menjadi ada pemicu ketidakberesan di masa depan.
Makanya perlu hati-hati di sini. Bagaimana lagi ada model kerjasama? Ada misalnya yang memiliki personal brand dengan investor lain ya, alternatifnya. Yang pertama apa? Yang pertama skemanya atau model kerjasamanya, kalau tidak untung, pemilik brand tidak berhak atas bagian dari keuntungan. Tapi jika untung besar, pemilik investor brand dapat bagian tinggi, di mana ini pelik dan rawan konflik karena harus jujur. Ya kan? Karena tahu untung besar, kecilnya dari mana. Tapi ini ada yang terjadi juga di lapangan. Oke. Kalau tidak untung, pemilik brand tidak berhak. Tapi jika untung besar, pemiliknya, pemilik dari investor brand ini dapat. Gimana nanti dengan pengelola dari brand ini bisa ada transparansi? Ini jadi pertanyaan. Tapi yang saya cerita ini fakta di lapangan. Ada yang demikian info yang saya telah. Pemilik personal brand punya bagian sekian persen dari pendapatan kotor usaha, misal, atau flat fee, silakan rata gitu, rata. Nah silakan. Ini menjadi pilihan yang lain karena banyak skema seperti yang sebelumnya di slide sebelumnya ataupun yang ini alternatif saja, alternatif dikasihnya mau apa sesuai kesepakatan. Yang kedua dari intangible asset itu adalah power and goodwill. Ada orang yang memiliki kekuatan ataupun kekuasaan karena misal ada prestasi di masa lalu ataupun saat ini dan masih berpengaruh sampai masa depan, itu hal yang penting, sampai berpengaruh. Dan yang penting di power itu makanya ada kata and goodwill, ada niat baiknya. Karena kalau punya kekuasaan, punya kekuatan, tapi niat baiknya tidak ada, maka bagaimana bisa bekerja sama dengan apik di sini. Kekuasaan dan posisi yang dicapai seseorang juga bisa menjadi suatu hal yang bisa dihargai dengan saham karena bisa menjadi faktor pendukung sukses suatu usaha. Nah, power and goodwill. Ketika kita berbicara mengenai power and goodwill, beberapa orang mengaitkan ini dengan nepotisme karena biasanya kita akan mencari orang terdekat dulu, bisa jadi keluarga yang memiliki prestasi secara power. Ini menjadi kategori dari nepotisme yang biasa diidentikan dengan negatif. Tapi kita ambil jalan tengahnya, seandainya memang ada orang terdekat kita yang profesional dan sehat, ini menjadi layak juga untuk diajak kerjasama. Kata kunci tetap profesional dan sehat, bukan menjadi nepotisme dan malah merugikan gitu. Bekerja sama dengan orang memiliki power and goodwill itu ya tetap ditawari alternatifnya. Oke, nanti mau dapetnya apa nih? Mau gaji sama fasilitas ataupun nanti ada juga fee untuk kalau tugas khusus tidak rutin ya. Bahkan yang ketiga ya ada saham, ada alternatif kesepakatan untuk orang yang memiliki power and goodwill dan bergabung dengan perusahaan kita. Ditawarinya seperti apa? Ketika orang punya power, ingat yang terbesar itu kan bagi pemilik bagi tangible asset ya, karena pengeluarannya paling banyak. Ukuran power di 5-10% pada umumnya. Tentu saja 5-10% itu tergantung negosiasi. Semakin besar powernya, semakin besar ya persentase yang bisa didapat. Mencari partner, ingat di track recordnya dicek dulu, hati-hati terjebak. Saya ambil contoh orang yang memiliki power selepas masanya ya George W. Bush, selepas dari presiden, beliau memiliki konsistensi bisnis yang besar karena dia udah punya relasi juga banyak dengan masa kepemimpinannya itu. Yang ketiga dari intangible asset adalah networking. Bagaimana bekerja sama, bagaimana paham tentang kondisi orang lain. Bisa dikasih kompensasinya apa? Saham di perusahaan bila orang yang punya network ini akan bekerja sama untuk jangka waktu yang lama. Bisa dikasih gaji, bonus, atau keduanya bila jangka waktunya sebentar. Jadi untuk network ada juga pertimbangan waktunya di bold gitu ya. Atau bisa juga dikombinasikan, sahamnya dikasih tidak besar tapi dikasih fee untuk semangat dalam
kegiatan keseharian. Diberikan contoh sebagai orang yang memiliki network besar, Yusuf Kala. Bahkan beliau dianggap memiliki kemampuan menjalin networking, meyakinkan orang, menjadi mediator misal di perundingan dengan Taliban. Apalagi contoh orang yang memiliki pasar. Saya ambil contoh ada Earl Tupper atau pemilik pencipta dari Tupperware ya, yang menemukan konsepnya. Beliau menemukan konsep ini, tetapi dalam memasarkannya kurang baik, sehingga mengajak kerjasama Brownie Wise di sini. Brownie Wise ini melalui arisan ibu-ibu itu berhasil memasarkan. Ini kekuatan dari network Brownie Wise. Yang keempat adalah brand. Ini biasa dikatakan merek dagang. Jadi ketika kita berbicara mengenai personal brand itu lebih ke orangnya. Brand itu merek dagang. Merek dagang. Kita akan berbicara mengenai brand. Pertama ada personal brand yang berhubungan dengan brand. Ada juga yang tidak. Yang ada ambil contoh Air Jordan. Brandnya adalah Air Jordan, tapi disangkut pautkan dengan Michael Jordan, pemain basket. Yang tidak ada misalnya brandnya apa? Brandnya Range Rover. Personal brand yang mensupportnya Victoria Beckham. Ini kan tidak hubungan langsung, nggak ada. Merancang desain Range Rover baru Victoria Beckham. Adapun Armani, teman-teman. Armani. Ini menjadi brand yang kuat dan bukan hanya di desain, nanti merambah sampai ke kafe misalnya juga, tempat makan, ya restoran gitu. Armani sama Nobu kan dua orang berkolaborasi. Brand namanya dikaitkan di dalam perluasan bisnis yang dijalankan. Kita sudah berbicara mengenai intangible asset ya, bahwa ada 4 intangible asset. Kita berbicara mengenai modal bisnis maksud saya. Di mana modal bisnis ini nanti dibagikan, bisa berwujud tangible asset, bisa berwujud ide, bisa berwujud skill, dan yang terakhir ini adalah intangible asset. Sahamnya seperti apa, membagi-baginya. Ingat cara paling mudah untuk membagi saham yang membandingkan nilai uang dari setoran dari para partner yang bergabung paling besar siapa, itu nanti saham yang menjadi paling besar ya, paling besar. Makanya diingatkan kembali, yang memiliki tangible asset seharusnya menjadi pemilik saham paling besar. Kenapa? Karena bila dinominalkan kepada uang ya paling besar biasanya. Ambil contoh, bila ada satu partner store lebih dari satu jenis modal, maka berikan saham pada intangible asset dulu, baru tangible. Pemilik ide, pemilik skill, nah sisanya baru yang tangible. Ya, 80. Itu dia pembahasan melengkapi pembahasan dari modal bisnis di mata kuliah Business Plan. Tetap memperkuat jiwa dari pembuatan business plan. Nanti di akhir baru kita belajar buatnya ya. Saya Romi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.